Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan Kakak akan melanjutkan psikologinya mengenai peningkatan kesadaran diri, identitas diri dan manajemen emosi pada orientasi kehidupan. Nah, sebelum kakak akan melanjutkan menjelaskan mengenai psikoedukasinya, sebelum itu kakak kali ini akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, kakak Nadia Kapola dalam ini, adik-adik semua bisa panggil kakak Nanda aja. Di sini ada semangat kan? Ya. Jadi bisa buat kan? Sama dari yang kamu sampaikan itu nggak berat-berat banget karena ini tuh bakal terjadi atau terjadi nih sama adik-adik sekarang. Karena kan adik-adik sekarang ini udah memasuki masa remaja, benar nggak? Atau masih ada yang memasuki? Ya, pasti udah ada di atas 10 tahun dan 11 tahun kan? Karena nggak boleh bertahun-tahun, ya kan? Nah, jadi untuk adik-adik sekalian di sini itu udah menjadi remaja. Yang mana nanti remaja itu kan dari masa transisi ke masa peralihan dari kalian yang masih kecil ke anak-anak menuju ke dewasa. Kalian bakal menjadi orang dewasa. Jadi di remaja itu kalian harus meningkatkan kesadaran diri tadi, identitas diri tadi, dan manajemen emosi untuk masa depan kalian yang jauh lebih baik. Nah, jadi langsung saja kakak akan membawakan materi terkait self awareness kakak dan nah, jadi self awareness ini bahasa Indonesia itu kesadaran diri. Nah, kesadaran diri sendiri ini adalah kemampuan adik-adik sekalian nih, kemampuan para remaja untuk mengetahui apa sih kekurangan aku, apa sih kelebihan aku, dan kalian tuh bisa mengenali diri kalian, misalnya emosi kalian juga harus bisa menstabilkan emosi. Nah, itu adalah yang namanya kesadaran diri. Untuk kita meningkatkan kesadaran diri itu ada cara-caranya. Jadi di sini kakak udah naruh beberapa cara-caranya supaya kamu kesadaran diri kalian itu harus dirombak gitu loh. Jadi kakak kasih tips ada beberapa cara meningkatkan atau mengelola kesadaran diri. Nah, yang pertama itu tanya diri sendiri, maksudnya misalnya nih kalian itu tuh harus lebih sering ngobrol sama diri yang nanti kalian ngobrol sama diri itu kayak orang gila ya saya. Jadi itu kayak kalian tanya apa sih kesukaan aku, apa sih yang aku suka, kalian harus bisa mengakui ya kalian misalnya bisa kan namanya kenapa? Dari diri sendiri ini misalnya suka apa nggak? Bola, nah kalau ini udah tahu kan suka bola, berarti dia suka lagi kesadaran dirinya tuh udah meningkat karena dia udah mengetahui apa sih yang dia minati gitu. Nah, selanjutnya itu ada tulisan perasaan. Kalian tuh biasanya buat jurnal atau ada adik-adik di sini biasanya tuh buat ini buku diary, ada nggak suka nulis buku diary gitu? Ada nggak? Biasanya tuh cewek-cewek dia ada nggak kayak suka nulis Ica. ya, coba nulis ya, kakak biasanya di sini tuh kenapa? Oh ya, nah jadi itu kan bagus banget itu untuk meningkatkan kesadaran diri. Kita nulis apa mungkin kan sudah sekolah ya kan? Dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita pendapat orang lain. Nah, kita kan di sini nggak mungkin kan dari diri kita sendiri aja menilai. Kita kan harus juga menilai dari sudut pandang orang lain. Jadi misalnya ini nanti buat yang lain berapa? Jadi di sini nanya perasaan. Ini gimana sih orangnya? Bapak kalau melihat ini gimana orangnya? Yang rajin, belajar gitu kan. Jadi kita tahu bahwa nanti orang itu ini. Selanjutnya itu misalnya kebiasaan sama kayak tadi catatan di kerjaan biasanya kalian sih kalian biasanya aku kok suka menunda pekerjaan kayak PR dapat deadline dan kerjaan sekarang besok nih besok ke sekolah kayak besok kita bilang kalau hari ini baru nanti baru kerja Ada yang kayak gitu kan? ada kayak gitu dibuat kayak gitu karena kan kalau misalnya kalian masih melakukan hal itu kesadaran diri itu masih kalau kamu kesadaran diri itu harus melakukan kerja ya. Terus selanjutnya refleksi setelah sekolah. Nah, misalnya kalau kalian udah keluar sekolah nih kan kita udah di kamar ya atau di mana ini nah kalian biasanya tuh pasti kalian masih sekolah tadi aku di mana ya aku sama teman-teman aku permasalahan yang aku sampaikan dan perbuatan yang aku lakukan di teman aku itu salah nggak ya jadi kalian harus
jangan sering-sering berpikir kayak gitu sih. Takutnya kalau pikir yang terlalu berlebihan kan itu kan sekarang apa overthinking ya kan. Nah, jangan sampai kalian tuh overthinking gitu. Terus gunakan emosi. Nah, ketika kalkulasi tadi itu kan ada tadi ini itu kayak kakak bilang misalnya apa sih sifat aku apa sih yang aku suka. Nah, caranya itu ada yang kita tambahin oke kayak sampai juga di kalkulator di sini nih. Kalian tuh sampaikan emosi kalian mau ringan kayak mau marah itu kalian bisa sampaikan di kalkulator. Karena nggak ada yang tahu juga kan. Gak ada juga yang mau dengar kan. Jadi ya harus dari hati kalian. Udah paham kan apa itu sadar diri? Nah, jadi adik-adik kalau kita udah kasih baca caranya, bisa kan kalian terapkan? Nah, selanjutnya yang kedua itu ada self identity atau identitas diri. Nah, identitas diri ini adalah bagaimana nih adik-adik sekalian atau para remaja itu untuk melihat dirinya sendiri, apa sih yang ada di dalam diri aku, apa sih tujuan diri aku ke depannya gitu, seperti apa sih aku gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kalian tahu identitas diri itu kalian sendiri karena kan itu ada kan identitas diri ya kan. Nah, biasanya identitas diri itu bukan sekedar nama terus alamat penampilan biasa kan yang gitu-gitu aja kan. Nah, jadi identitas diri itu nggak hanya itu tapi yang ada di dalam diri kita baik ukuran lebih kita kalau kita bisa mengelola dan kita bisa mengaturnya. Nah, itulah yang disebut dengan identitas diri. Dan selanjutnya itu ada cara-cara itu tadi semua cara-cara yang bisa kuatkan. Kita ada cara-cara untuk kalian mengelola dan meningkatkan identitas diri tadi. Nah, yang pertama itu adalah dia dari kan tadi kita dia suka main bola jadi sebenarnya udah jalan terus tapi kalau suka main bola dia lebih giat lagi buat rajin main bolanya bareng teman-temannya gitu. Jadi kita tuh harus tahu dengan bakat kalian. Misalnya yang di perempuan ada nggak? Yang hobinya apa gitu? Nah, ada hobi gambar nggak? Atau hobi yang musik ada? Kalau dia cuma main bola. Kalau yang lain yang perempuan banyak nggak biasanya? Tahu? Kamu aja. Kamu siapa namanya? Nah, dia apa minat kamu? Minat kamu untuk mengikuti waktu main bola juga sama. Nah, jadi kalau adik-adik udah tahu nih minat kalian atau minat kalian tuh aku nih suka main bola dan suka main kan. Nah, jadi kalian udah tahu nih sedikit identitas diri kalian kan. Terus selanjutnya dipelajari nilai-nilai itu. Misalnya kalian pasti di sini punya teman dekat kan, punya sahabat kan? Punya nggak? Oh ya, ya sahabat ya. Dan jadi itu kalian kalau melakukan teman kalian itu adalah salah satu orang berharga. Tapi kalian bakal jaga juga. Dan juga selain itu kadang pelajaran gitu kalian harus bersikap lebih jujur lagi, lebih terbuka lagi gitu sama teman, sama guru. Dan selanjutnya jadilah diri sendiri. Nih misalnya kayak yang kalian suka misalnya tadi kita suka main bola nih, ya udah kalian kalau misalnya suka main bola lakukan kegiatan itu. Karena tau kan nanti di masa depan kalian bakal jadi pemain bola kan kita nggak ada yang tahu kan. Dan selanjutnya coba aktivitas baru. Misalnya selain kita ini kegiatan waktu kita nggak bisa main nih. Daripada kita gabut gak jelas, ya kita cari kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya dia baca buku, melukis, atau kita nyanyi. Nah, selanjutnya berani sampai orang belajar saja. Nah, selanjutnya ini berani berbeda. Dan sekarang ini kakak dengar kalian yang hari Senin udah ujian ya? Nah, jadi kan karena tahu nih ada beberapa kalian itu yang kayak udah tahu nih besok dia tapi kan tahu belajar. Nah, jadi kalian yang udah tahu nih kalau Senin langsung ujian. Nah, kalian nggak ikut-ikut nih mereka yang sibuk main, sibuk nggak mau belajar. Jadi kalian bakal yaudah deh aku belajar aja, biarin aja mereka main itu. Nanti kalau nilai aku bagus kan kita juga pastinya mau bangga kan. Nah, gitu. Nah, inilah yang saya sampaikan. Jadi kan tentang identitas diri. Nah, jadi buat adik-adik kalau misalnya bisa menerapkan ini semua, nanti kalian udah tahu nih identitas diri kamu gimana cara-caranya. Ngerti kan? Nah, baiklah selanjutnya itu akan dijelaskan Kak Naza lagi-lagi dengan emosinya tanpa diri aja di semuanya. Gimana Kak Naza dan silakan. Baiklah, dari tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari kakak saja mengenai pelajaran ini, terus mengenai identitas diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen emosi.
Nah, adik-adik di sini tahu nggak emosi itu apa? Emosi marah, terus sedih, terus senang, terus apa lagi? Bahagia, ya. Nah, semua yang adik-adik sebutkan itu tadi itu salah satu yang termasuk ke dalam emosi. Jadi sebenarnya emosi itu apa sih? Jadi emosi itu adalah reaksi perasaan yang ada di dalam diri kita ketika kita itu dihadapkan dalam dalam satu situasi, kita mendapatkan sebuah informasi, nah, kita mendapatkan sebuah menimbulkan sebuah reaksi. Itu yang kita sebut emosi terakhir. Jadi yang kita rasakan apa? Yang kita timbulkan emosi yang senang atau bahagia. Nah, kita sebagai manusia itu perlu nih buat manajemen emosi atau mengontrol emosi kita biar emosi kita itu tak meledak gitu. Nah, apa sih manajemen emosi? Jadi manajemen emosi itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol atau menempatkan diri kita terhadap emosi-emosi yang kita timbulkan, yang kita munculkan. Nah, jadi kita bisa mengendalikan perasaan kita ini. Apa sih cara-caranya buat melatih manajemen emosi kita? Yang pertama itu adalah kita harus mengenal dulu emosi kita itu apa. Jadi misalnya adik-adik tuh marah, nah adik-adik tuh harus menerima kalau adik tuh lagi marah. Jadi jangan menyangkal emosi adik-adik itu. Nah, selanjutnya adalah harus menerima emosi. Nah, yang seperti yang Kakak sebutkan tadi, ketika adik-adik sudah dapat menerima emosinya, ketika adik-adik sudah dapat mengenal emosi, kayak emosi marah, sedih tadi, nah, adik-adik harus menerima emosi yang adik-adik dapatkan. Kalau lagi marah, ya bilang kalau aku tuh sebenarnya lagi marah. Kalau aku lagi kecewa, bilang kalau aku lagi kecewa. Nah, selanjutnya bisa salah satu caranya lagi untuk mengontrol emosi itu kalau lagi datang ke emosinya, misalnya emosi marah gitu, kita bisa mengatur nafas kita. Jadi kita kayak atur nafas kita pelan-pelan, tarik nafas kita pelan-pelan agar tubuh yang kita rasakan itu jadi lebih rileks gitu. Sehingga kita lebih bisa mengontrol emosi yang kita rasakan tadi. Nah, selanjutnya adalah menyalurkan emosi kita itu ke hal-hal yang penting atau ke tempat-tempat yang tepat. Nah, bisa dengan curhat sama temennya, kalau percaya sama temennya, bilang apa emosi yang kalian rasain itu dengan temen kalian. Jadi kalian curhat semuanya itu pada temen kalian. Atau kalian misalnya curhat sama misalnya, ya kalian lanjut semuanya sama apa yang lagi kalian rasakan, apa yang kalian senang, apa yang buat kalian sedih. Nah, ini bisa kalian curhatkan ada diri sama orang tua. Nah, emosi itu juga kita bisa salurkan lewat kontrol dan semua. Misalnya tadi ada yang suka menggambar, bisa disalurkan emosi yang dia rasakan. Senang, emosinya lagi marah nih, bisa kita imajinasikan, bisa kita keluarkan emosi kita itu dalam sebuah lukisan. Atau ada yang suka dari tadi kan, kan semuanya apa perasaan kita, supaya di sana apa yang kita rasakan bisa dalam sebuah lukisan. Nah, selanjutnya adalah melakukan perawatan diri. Nah, melakukan perawatan diri ini adalah dengan menjaga pola hidup yang baik, dari makan bergizi, yang tinggi protein dan serat, sering olahraga atau itu jadi fit. Kita melakukan perawatan diri dengan menjaga pola hidup, menjaga makanan yang kita makan, kita sering olahraga, jadi pikiran, hati dan tubuh kita itu bakal enak gitu. Sehingga kita bisa melakukan semua yang sudah dijelaskan. Cara kita untuk manajemen ini adalah dengan mencari bantuan. Jadi kalau misalnya ada semua di sini dia nggak bisa tuh menguasai emosinya udah nggak bisa adik-adik tahan kayak malam udah sedihnya tidak berkepanjangan, itu bisa memilih bantuan. Misalnya ngomong sama piknya, atau kalau memang sudah tidak bisa ditangani sama mereka, kita boleh minta bantuan sama siapa? Tahu nggak? Siapa? Sama ahlinya siapa? Kita minta bantuan sama Allah. Tapi dalam hal ini ada ahlinya di sini, yaitu namanya psikolog. Jadi kalau adik-adik tidak merasa emosinya udah nggak bisa terkontrol, kayak marahnya udah meledak, kesedihannya itu udah berkepanjangan nangis mau setiap hari, nah itu bisa minta bantuan kepada siapa tadi? Nah, tadi kan kita udah banyak nih ngebahas tentang kesadaran diri, terus identitas diri, terus udah bahas tentang manajemen emosi juga.
sekarang kita bakalan membahas tentang manfaat dari manfaatnya itu bisa kita gunakan untuk orientasi masa depan kita nantinya gimana. Jadi orientasi masa depan itu adalah bagaimana adik-adik ini mempersiapkan dirinya untuk masa depannya nanti. Jadi kan adik-adik di sini kan nggak bakalan selalu SMP ya, SMP ya. Kalau SMP terus kan, nggak bakalan terus kan, bakalan jadi seorang dewasa, bakalan SMA, bakalan kuliah, bakalan kerja. Nah, jadi adik-adik di sini harus mempersiapkan orientasi masa depannya. Bagaimana adik-adik mempersiapkan apa yang akan dituju, apa goal adik-adik ke depannya. Misalnya sini mau lanjut ke SMA gimana, atau nanti mau kuliahnya mau jurusan apa. Nah, itu harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Melalui kita dipersiapkan diri, melalui kita jadi kita bahas di satu-satu manfaat dari ketiga ini untuk orientasi masa depan adik-adik. Jadi yang pertama adalah membantu remaja menjadi lebih percaya diri. Jadi tadi kan kalau kita udah mengetahui nih kesadaran kita itu apa, mengetahui kekurangan, mengetahui kelebihan kita, terus kita juga udah tahu hidup kita sendiri kita apa, terus kita oke, percaya diri kita itu bakalan jauh lebih meningkat. Jadi kita tuh mau ngapa-ngapain aja bakalan pede banget. Mau disuruh berdiri di depan sini juga bakalan oke-oke aja. Karena kesadaran diri udah dikasih dan emosinya itu udah stabil. Nah, selanjutnya dapat membantu membuat keputusan yang sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi kan karena udah mengetahui semua kekurangan dan kelebihan kita. Jadi dalam menentukan sebuah keputusan itu lebih mudah karena kita bisa tahu orientasi masa depannya mau kemana. Contohnya kayak Fitri tadi dia mau main bola, sekarang Fitri dari kita sukanya main bola, jadi dia udah bisa memutuskan nanti dia ke depannya mungkin dia mau habis tamat dari SMP dia mau sekolah sepak bola gitu, itu dia lebih mantap buat memutuskan tujuannya. Terus selanjutnya manfaatnya itu adalah dapat menghadapi tekanan. Jadi kan nanti pas jadi lebih besar, jadi dewasa, itu bakalan banyak tantangan-tantangan ataupun tekanan-tekanan yang adik-adik hadapi. Jadi mungkin masih sedikit ya tantangan-tantangan yang bakalan diterima. Tapi percayalah, kalau kalian 20 tahun atau kalian sudah menginjak kuliah itu banyak banget tekanan-tekanan yang bakal kalian dapatin. Tetapi kalau kalian sudah bisa memanage semua ini, bisa mengontrol semua ini, kalian akan bisa menghadapi tekanan atau tantangan tersebut. Saja akan bisa merencanakan masa depannya tadi kan, seperti yang kakak sebutkan di awal. Jadi dengan kita mengetahui kesadaran diri kita, identitas diri kita, terus kita mempunyai kebiasaan emosi yang bagus, jadi kita bisa gitu merencanakan masa depan kita tuh mau seperti apa itu, makanya kita tuh sudah oke. Nah, jadi dari kami berdua, dari kami kita akan ada nggak yang bisa nyimpulin apa yang udah kamu sampaikan? Kita melatih percaya diri kan teman-temannya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.